Oh, hai. Hai, waduh, anggun sekali Anda ya. Oh iya, lagi pada anggun. Lagi pada Iya. anggun. By the way, welcome back to the podcast Sebaya di episode yang kedua ini. Bersama aku Tio dan Aku Priscila. hari ini kita spontan banget ya. Iya, betul. Kita sebenarnya awalnya bingung nih, bahas apa ya. Dan kebetulan topik yang kita temuin yaitu tentang kesepian dan nggak punya teman. Bedanya apa sih? Kayak gitu. Kayaknya menarik banget ya. Kayaknya ya. Tergantung orangnya juga nih ya. Tapi ngomong-ngomong tentang itu, kita udah di antigen ya sebenarnya. Maka dari itu ya sebenarnya udah aman-aman aja. Dan soalnya hasilku tuh negatif kayak gitu. Kalau hasilmu gimana? Hasilku juga dong negatif dong tentunya. Jadinya pengen buka masker aja soalnya nggak nyaman juga. Boleh. Biar kelihatan juga ya cantik gantengnya ya. Amin. Kenapa tuh amin? Waduh, soalnya yang bilang ganteng cuman mama aja nih. Oh, gitu ya. Oke, let's get started. Jadi ngomongin tentang kesepian, itu kemarin pandemi sih kalau di aku sendiri ya. Kemarin pandemi itu tiba-tiba social distancing, tiba-tiba nggak kuliah lagi, tiba-tiba nggak nongkrong lagi, terus nggak ngumpul-ngumpul bareng temen lagi, itu menjadi hal yang cukup menekan sehingga kayak ngerasa nggak punya temen, tapi kebingungan di situ. Sebenarnya di situ aku nggak punya temen atau emang kesepian aja sih. Soalnya kan ngelihat temen tuh bisa dicari di mana aja gitu. Yes, betul banget. Kalau menurut Priscil juga gimana tuh? Tentang kesepian dulu deh. Oke, kalau tentang kesepian ini kayaknya terkait sama emosional nggak sih? Betul. Karena maksudku kalau misalnya kesepian itu kadang kita pun ketika dalam berada keramaian ya, berada di keramaian gitu, kita juga bisa ngerasa sepi gitu. Di dalam keramaian aku kok gitu? Mereka pada bingung ini podcast atau ya. Oke, lanjut di tengah keramaian kita emang kadang-kadang ngerasa sepi gitu ya. Yes, betul. Sendiri memikirkan kamu nggak? Oke, lanjut enggak. Di tengah keramaian kita kadang-kadang ngerasa sepi, sama nggak punya temen. Bisa dijelasin lebih lanjut sih? Aku nggak tahu soalnya bedanya kesepian sama nggak punya temen itu gimana. Kayak apa sih pengertiannya itu apa sih, definisi dari kesepian itu aja. Terus ciri-cirinya kesepian kayak gimana aja sih kayak gitu. Oke, kalau nggak punya teman kayaknya udah jelas ya. Maksudnya bukan pasti sih, tapi biasanya orang yang nggak punya teman dia tuh kayak kita sebut no life. Waduh, no life. Ya. Itu istilah baru ya? Iya, istilah baru ya. Jadi teman-teman juga belajar beberapa istilah baru. Tapi kalau misalnya kesepian yang tadi aku sebut itu, udah berkaitan sama emosional. Jadi di dalam kondisi apapun gitu ya, kalau memang ada problem terkait emosionalnya gitu, kita bisa ngerasa sepi. Dan tadi aku nemu ini ada fakta baru. Ternyata kesepian itu ada beberapa jenis juga. Waduh, jadi ada aja tuh. Jadi nggak cuma satu ya. Maksudnya kalau kita kenal itu kan, ya udah kesepian itu, aku merasa sepi, aku merasa hampa. Biasanya kan gitu ya, kayak aku nggak bisa merasakan emosi apapun nih, marah nggak bisa, sedih nggak bisa, ya udah kayak hidup ya udah ngalir-ngalir gitu. Kosong aja. Iya gitu kan. Tapi ternyata dari yang tadi aku temuin tuh ada juga yang kesepian emang karena disebabkan sosial. Iya. Yang tadi udah sempet aku mention itu kesepian karena emosional ya. Kalau sosial itu di definisinya itu karena memang dia betul punya teman, tapi kayak nggak bermakna aja gitu loh. Jadi kayak kamu dikelilingin orang tapi kamu nggak ngerasa eksistensimu itu ada di situ gitu loh. Ya mungkin karena ngerasa nggak dianggap atau gimana itu salah satunya ya itu ya. Dan ada lagi kesepian yang bagian eksistensi gitu. Gimana tuh jadi maksudnya? Kayaknya gitu ya. Kalau misalnya terkait dengan eksistensi ini lebih ke kebermaknaan kita di lingkungan sosial, di masyarakat gitu loh. Eksistensi itu ngomongin tentang ada dan tiada gitu kan, keberadaan kita gitu kan. Keberadaan kita gitu kan. Jadi mungkin yang dialami sama orang-orang sama pandemi itu lebih yang bagian eksistensi, karena kita kan nggak ada kesempatan tuh untuk bersosialisasi. Iya juga sih, nggak ada kehadiran kita secara langsung di depan teman kita. Karena physical distancing kan. Gitu. Oh gitu. Terus berarti kayak gini ya konsepnya, nggak punya temen belum tentu kesepian. Iya, betul banget. Ya, kalau kesepian itu salah satunya karena nggak punya temen. Oke. Tapi nggak bisa dipungkiri juga loh, selama pandemi itu aku juga ngerasa nggak punya temen kayak gitu selama 2020 itu. Cuma
2021 aku udah kayak mulai cari platform dari temen gitu. Kan sekarang banyak kan yang di game pun ada namanya TeamSpeak. Ada namanya TeamSpeak. Aku baru tahu nih, baru denger. Itu buat game, pokoknya buat kita ngobrol-ngobrol di game. Ya? Terus ada juga Discord kayak gitu. Discord juga untuk game? Discord juga buat game. Atau bisa yang lain? Jadi dulu tuh Discord itu emang buat game ya, buat platform buat game itu. Terus sekarang udah geser jadi platform sosial kayak gitu. Jadi untuk bersosialisasi udah bukan buat game lagi. Di situ aku nemu banyak teman sih dari situ, tapi mengarahkan aku kepada knowledge sebenarnya. Kenapa? Tapi sebelum ngomong tentang no life ya, tadi kan kamu sempat mention bahwa di awal pandemi itu kamu ngerasa kesepian. Iya, dan sebenarnya itu juga aku rasakan. Oh gitu. Dan kayaknya juga dialami sama beberapa orang di seluruh belahan dunia. Karena tadi kan aku sempat lihat juga bahkan ada beberapa penelitian yang menjelaskan kenapa kok kita itu ngerasa sepi waktu awal-awal pandemi. Ya alasannya balik lagi, ternyata physical distancing. Karena kita basicnya itu makhluk sosial, terus tiba-tiba kayak di-cut gitu aja loh, yuk. Dan kita bukan nggak bisa ya, tapi biasanya komunikasinya tatap muka, terus akhirnya terbatas di aplikasi aja. Kita mengandalkan mungkin WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Dan nggak semua orang aktif gitu loh. Iya betul. Apalagi chat itu kurang ya buat ngerasain bahkan untuk memenuhi kebutuhan sosial kayak gitu. Bahkan telepon pun tuh kurang nggak sih? Iya sih. Kayak kalau misalnya apalagi kalau offline chat quality time kayaknya nggak bisa sih. Iya apalagi kan soalnya itu tadi ya, balik lagi ya kayak yang kamu bilang tadi, kita nggak bisa merasakan keberadaannya secara langsung. Iya, kehadirannya itu. Nah ini untuk teman-teman yang ngerasa nggak punya temen itu enaknya solusinya kayak gimana ya kalau kayak gini? Nah kalau misalnya dia ngerasa nggak punya temen ya, kayaknya bisa deh terjun ke beberapa platform online gitu nggak sih? Oh ya, contohnya yang kayak aku tadi ya? Iya, karena maksudku zaman sekarang itu karena kita tertekan dengan kondisi pandemi itu ya. Akhirnya kan manusia, orang-orang itu kan beralih ke dunia digital, ke dunia online. Dan akhirnya muncul banyak banget platform yang sifatnya itu online. Bahkan dating pun sekarang itu online. Dan kita juga udah bahas ya kemarin kita sempat bahas tentang dating apps. Jangan lupa nonton dengerin episode pertama di Spotify dan di IG. Oke. Dan menurutku tuh akhirnya sekarang platform itu udah berkembang gitu loh, yang sebelumnya tatap muka itu jadi online semua. Bahkan kamu pun sekarang itu kalau misalnya mau cari pertemanan yang tingkat luar negeri, internasional, itu gampang banget. Aku kenal beberapa aplikasi, salah satunya itu Ablo. Iya, jadi itu jadi emang itu salah satu aplikasi buat kita itu punya teman dari luar negeri. Emang khusus luar negeri ya? Iya, kalau yang itu khusus luar negeri. Itu bisa diatur negaranya atau gimana sih? Sejauh ini sih aku nggak pernah otak-atik bisa atur negara atau enggak. Tapi emang khusus kayak untuk kita komunikasi sama orang luar negeri gitu. Oh betul. Tadi kan sempat dibilang ya kalau misal orang belahan dunia yang merasakan kesepian itu tadi ya. Nah kita sekarang ngobrolin tentang aplikasi ini deh. Oke. Apakah orang di aplikasi ini isinya orang-orang kesepian? Nah, ini kayaknya juga perlu dipertanyakan sih. Iya. Karena nggak tahu ya, ini pengalaman pribadiku dan pengamatan pribadi ya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang lebih ahli gitu ya, bisa untuk bantu komen di bawah juga gitu ya, untuk mungkin menambahkan gitu ya apa yang sudah kita sampaikan juga. Jadi kalau misalnya bicara terkait orang-orang di dalamnya gitu ya, kayaknya bisa dibagi ke beberapa jenis sih. Wah, ini nih. Apa aja nih? Yang pertama itu emang dia itu pengen memperluas jaringan. Betul. Jadi dia pengen punya teman yang sifatnya mungkin awalnya online gitu ya, tapi siapa tahu bisa jadi teman di real life juga gitu loh. Bisa relate kan kehidupan awalnya dari relevansi kita, terus akhirnya jadi teman real life gitu. Gitu maksudku. Jadi nggak melulu dari sekedar teman kampus atau teman organisasi gitu. Tapi ada juga beberapa orang itu yang memang mereka itu kesepian. Jadi kayak merasa nggak punya siapapun, merasa tidak mendapatkan perhatian dari orang sekitarnya. Akhirnya mereka lari ke aplikasi itu tadi. Padahal di aplikasi itu kan karena basicnya itu online dan gampang banget ya. Jadi sebenarnya sifat-sifat perhatian yang didapatkan dari sana itu juga semu gitu loh.
Oh, iya nggak sih? Betul, karena betul, kita kan nggak bisa merasakan secara langsung gitu loh. Iya. Apalagi yang aplikasi yang ini, yang apa? Dia tuh modelannya, skemanya ya itu chat individual kayak gitu. Iya, apalagi yang swipe kanan, swipe kiri, gampang banget tuh kayak kamu nggak suka sama orang ini, ya udah ganti aja cari yang lain gitu loh. Bahkan ada ini kan, ada kayak aplikasi yang nggak perlu gimana bentukan orangnya, kita bisa langsung ngobrol gitu kan untuk memenuhi hasrat sosial kita kayak gitu. Ada banget, jadi kamu nggak perlu swipe kiri, nggak swipe kanan, tapi kamu bisa jadi siapa aja di situ. Iya, cuma karena dia nggak ngerti kita siapa kan. Nggak perlu pasang foto, nggak perlu pasang bio, nggak perlu pasang apapun, udah kamu bisa chattingan sama dia. Nama pun bisa ini ya, bisa ngasal gitu ya. Iya, betul banget. Wah. Ini sih bisa jadi new movement ya untuk mendapatkan perhatian di internet. Kayak gitu. Iya, banyak sih yang dan salah satu kriteria lainnya yaitu untuk mendapatkan perhatian itu tadi sih. Oke, tapi di samping negatif-negatifnya sebenarnya masih banyak ya positif yang bisa didapatkan di komunitas sosial atau di aplikasi-aplikasi kayak gitu. Contohnya di Line ada ada fitur itu, ada kayak grup gitu. Yang grup untuk bersama dan semua bisa masuk itu kan. Nah, dan yang grupnya terbuka. Tuh misal kayak ada grup yang emang buat game, ada misal namanya grupnya tentang game A, terus ada grup tentang jurusan psikologi kayak gitu. Jadi bisa jadi bahan diskusi lah buat teman-teman di situ, jadi bisa jadi wadah juga buat orang yang mungkin merasa nggak punya temen. Iya, betul banget. Karena aku pernah sih join salah satu grupnya dan ternyata di situ mereka sharing kasus. Oh, sharing kasus. Waduh. Jadi nggak semua platform online itu negatif ya teman-teman. Ada juga platform-platform itu yang bisa membuat kita itu jauh lebih berkembang. Tinggal kitanya aja ya pintar-pintar untuk memfilter, tapi tetap berhati-hati dalam bersosial media kayak gitu. Kayak kalau di TV, waspadalah. Oke, kayaknya itu aja sih yang mau dibahas. Atau ada bahasan lagi ya? Kayaknya udah itu aja ya. Mungkin itu dulu sih, supaya mereka lebih penasaran gak sih minggu depan kita mau bawain apa. Oh iya betul juga ya, kita bakal nyadain sesuatu lagi ya di next podcast kita. Oke, penutup nggak sih? Apa ya? Waduh, oke. Kita akhiri podcast di episode 2 ini. Saya Tio dan saya Priscilla. Kita undur diri. Bye-bye.